Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kembali lagi kami boleh ada bersama-sama dalam hadirat-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus berikan kami kekuatan. Biarlah Tuhan kami siang ini boleh bersama-sama terus disertai dalam kebenaran. Terlebih hamba-Mu, biar suara hamba-Mu boleh keluar dengan baik, bisa didengar. Semua serak-serak kami berdoa, darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan mencengkram seluruh keluarga rohani, sehingga apa yang kami terus pelajari, kami dengar, kami bersama-sama diselaraskan. Hidup kami makin teguh, makin kuat, makin kokoh di dalam Engkau. Pemahaman kami tidak akan sama lagi, karena firman-Mu menjadi dasar yang kuat untuk kami terus berharap, terus percaya, terus yakin Tuhan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia siang ini. Roh Kudus bekerja buat mereka. Sama-sama kami memiliki kerinduan, kehausan yang sama, lapar dan haus akan kebenaran-Mu, sehingga semua kami makin diberkati, makin hari makin teguh, makin memahami apa tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari ajari kami, Kaulah guru besar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan mencengkram tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua. Shalom semua. Berharap kita terus berdoa sambil saudara bersama-sama di live streaming ini. Saudara terus berdoa. Amin. Deklarasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Sebentar periksa dulu. Oke. Apa kabar semua? Mam berharap semua kita baik-baik. Mam berharap terus kita strong. Apapun tidak bisa menghentikan. Katakan amin. Kita masih berbicara dalam tema yang sama. Ya, minggu lalu hari Jumat Mam masih bicara tentang pola pikir rasuli. Bagian-bagian yang amat penting di dalam kisah para rasul. Kita sudah kemarin di hari Jumat kita sudah belajar bersama-sama masih tentang budaya rasuli, pola pikir rasuli ya. Kita di sana belajar tentang beberapa hal penting, yaitu terus membiasakan diri bertekun dalam pengajaran rasul. Jadi saudara pastikan terus bertekun dalam pengajaran rasul. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terus membiasakan diri bersekutu. Jadi karena ada dinamika di dalam persekutuan. Amin. Di dalam kita bersekutu ada dinamika. Yang ketiga adalah biasakan diri untuk tetap memecahkan roti. Baik di dalam persekutuan, dalam keluarga, secara ke dalam kita, ya, keluarga kecil kita, di dalam rumah tangga kita, baik itu dalam keluarga rohani secara bersama-sama. Yang keempat tentang membiasakan diri berdoa, ya. Karena itu mam hari ini sambung dari bagian dinamika dari berdoa. Jadi membangun kebiasaan berdoa itu amat sangat penting. Amin.
Karena ketika saudara berdoa, saudara akan mengalami kekuatan, ya. Sebentar, Mam, minta untuk sedikit air jeruk di Ibu Pusuma, sebentar ya. Dalam nama Yesus. Oke. Oke saudara ya, kita bersama-sama mengikuti kita bersama-sama mengikuti dari bagian firman Tuhan ini. Kemarin Mam bicara tentang terakhir dari Jumat adalah membiasakan diri berdoa, ya. Membiasakan diri dalam berdoa adalah sangat amat penting, karena ketika saudara berdoa, saudara sedang mengalami kondisi di mana kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Ketika saudara berdoa, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Katakan amin. Dan dari hari ke hari Tuhan akan melatih kita. Itu sebabnya amat sangat penting untuk kehidupan doa ini menjadi gaya hidup kita. Katakan amin. Kalau kehidupan doa ini menjadi gaya hidup kita, maka saudara, saya percaya Tuhan akan terus bergerak dalam hidup kita. Tuhan akan makin menyatakan kemuliaan hadirat-Nya dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara perhatikan, mengapa berdoa ini begitu penting? Karena memang berdoa adalah menjadi satu senjata yang kuat, ya, sebuah pertahanan, perlawanan bagi musuh, menjadi satu kekuatan di dalam peperangan rohani. Waktu saudara berdoa, saudara terlatih dari hari ke hari, makin berdoa, maka hidupmu tak akan sama. Katakan amin. Sebentar, kayaknya ada gangguan, memperiksa dulu. Dalam nama Yesus. Ya. Oke saudara, mari kita perhatikan bersama. Yang pertama saudara, pastikan engkau berdoa bersama orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama. Ya, sekali lagi, pastikan engkau berdoa dengan orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama. Kenapa memiliki kerinduan yang sama, Mam? Karena saudara perhatikan, kita perlu sadar bahwa kita berdoa bukan sekedar berdoa sembarang berdoa. Sudah seperti suatu kebiasaan, kita berdoa terserah kita gitu. Tapi saudara, mari kita memastikan dalam kehidupan rohani, saudara berdoa, saudara memastikan memiliki orang-orang bersama. Maksudnya saudara berdoa bersama orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama. Memiliki kerinduan yang sama artinya saudara DNA-nya sama. Saudara akan mengalami satu kegairahan, satu kekuatan dinamika roh yang kuat, di mana kita memiliki hati, pikiran yang sama, di mana kita rindu untuk mengalami kerajaan Allah. Kemajuan kerajaan Allah itu harus terjadi. Katakan amin. Amin saudara. Pada waktu saudara memiliki kerinduan akan kemajuan dalam pekerjaan Allah, maka saudara pasti akan bertemu dan menemukan orang-orang yang akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Memiliki orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya berdoa, sungguh-sungguh hatinya terfokus, memiliki kerinduan berdoa bersama-sama. Katakan amin.
Itu sebabnya saudara, pastikan di sini adalah kita bersama-sama orang-orang yang benar-benar memiliki kerinduan yang sama. Oh, Roh Kudus tolong. Kita karalabasyata karalabasi. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Ya saudara, maaf sulam agak kurang dalam nama Yesus. Tolong berdoa untuk terus kita boleh mendapatkan pesan penting. Ya. Tidak ada gangguan ya. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Oke. Sebentar saudara. Kota karalabashandara labashikiara labasandara labasi. Oke. Dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi hari Jumat kita masih bicara tentang pola rasuli. Jadi budaya-budaya yang harus kita bangun. Apa yang membuat kehidupan kita menjadi berbeda. Sebagai orang-orang rasuli, sudah harus mengenal betul kultur rasuli itu harus terbangun dalam hidup kita. Budaya pola pikir rasuli itu harus terbangun dalam hidup kita. Karena itu kita hari ini bicara tentang membiasakan diri untuk berdoa. Maka doa menjadi memegang peranan yang amat sangat penting dalam budaya rasuli. Itu sebabnya berdoa bersama orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama itu sangat penting saudara. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, itu sebabnya perhatikan baik. Waktu saudara memiliki bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama, di mana begitu kuat di hati kita untuk sebuah kemajuan bagi kerajaan Allah, maka kita tidak dapat saudara berdoa secara efektif. Maksudnya ketika kita tidak bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama, kita tidak akan bisa berdoa secara efektif. Itu sebabnya pastikan kita memiliki, ada di tengah-tengah orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama untuk kerajaan Allah, untuk kemajuan kerajaan Allah. Sebab dinamika dari perhimpunan orang-orang yang memiliki roh yang sama ini akan membawa sebuah terobosan, di mana dinamika roh yang sama dalam kita berdoa akan membuat satu gerakan, akan memastikan hal ini membangkitkan sebuah momen di mana hadirat Tuhan mencengkram setiap orang. Hadirat Tuhan menyelaraskan setiap orang. Hadirat Tuhan tidak akan bisa terhentikan, tapi orang-orang akan dipenuhi, orang-orang makin dicas, orang-orang makin mengalami ada kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Kota karalabasi, ambil waktu sejenak doa. Kota karalabasya karalabasi kiaralabasi. Kota karalabasyandaralabasi kiaralabasi. Likata karalabasaka kataralabasi kiaralabasan daralabasi. Kota karalabasi kiaralabasi. Darah Yesus yang berkuasa. Kota karalabasan daralabasi. Likata karalabasan daralabasi. Darah Yesus yang berkuasa. Sekali lagi saudara, oleh karena itu perhatikan perhimpunan dari persekutuan orang-orang rasuli. Ketika kita memiliki roh yang sama, kerinduan yang sama, spirit yang sama,
hati yang sama untuk sebuah kemajuan pekerjaan Allah, maka mempercaya itu akan sangat memiliki dinamika yang luar biasa. Ketika kita berdoa, kuasa hadirat Tuhan akan mencengkram setiap pribadi. Kuasa hadirat Tuhan akan memastikan orang-orang berdoa dengan begitu strong, begitu dinamika hadirat Tuhan menyelaraskan kita, membawa kita benar-benar satu di dalam roh, menikmati hadirat Tuhan. Dan hadirat itu akan tidak bisa terhentikan oleh apapun, sehingga saudara tidak lagi terpengaruh. Walau saudara mungkin merasa sebelum kita mengalami kondisi itu, berdoa seperti membosankan, berdoa seperti melelahkan. Kita tinggal lihat jam, sebentar lihat jam, sebentar lihat jam. Karena waktu terasa begitu lama, membosankan, melelahkan, menjenuhkan. Tapi dengar saudara, pada waktu saudara benar-benar ada di tengah-tengah orang-orang yang tepat, engkau terbangun secara akurat, maka engkau akan memiliki kehidupan yang terus meningkat. Doa tidak lagi dijalani menjadi kehidupan doa yang biasa-biasa, tapi doa menjadi kehidupan, menjadi lifestyle-mu. Sehingga kehidupanmu akan tak sama saudara. Kehidupan rohanimu dari hari ke hari tak akan sama. Itu sebabnya saudara, mari kita terus memperhatikan apa yang amat sangat penting. Ketika saudara memiliki kehidupan doa dari keluarga rohani, memiliki kerinduan yang sama, roh yang sama, hati yang sama, tujuan yang sama, destiny yang sama, maka engkau di mana kehidupan doamu akan mengilhami orang lain, akan menginspirasi orang lain, sehingga seperti kita berkata besi menajamkan besi. Jadi ketika kita dipertajam, misalnya Mama Pigai contoh, ketika Mama Pigai mulai doa dengan agresif, doa dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi tubuh, maka itu akan transfer pada orang lain, akan mempengaruhi orang lain. Kenapa seperti itu cara berdoa? Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita harus meresponi, kita harus respon gaya tubuh kita, responi, kita harus memberikan respon yang baik. Apa yang kita lakukan akan membawa dampak, apa yang kita kerjakan. Jadi ketika roh bekerja, maka seluruh tubuh kita akan dengan mudah dia mengikuti, akan mengekspresikan. Orang tidak berdoa dengan strong, tapi tangan dilipat sambil mungkin seperti ini, dalam nama Yesus kita karena lama syakat, tidak mungkin saudara. Tapi ketika engkau berdoa, mungkin tanganmu teracung, mungkin tanganmu terkepal sambil meninju, atau sambil mengangkat tangan, atau sambil mungkin engkau mendeklarasikan sesuatu. Katakan amin. Sebab itu pastikan nomor satu adalah berdoa bersama orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama. Kenapa sangat penting kerinduan yang sama? Ya itu dia, karena tujuan yang sama. Bukan kita datang berdoa agenda kita supaya kita diberkati, hanya berdoa untuk gereja kita, hanya berdoa untuk kemajuan gereja kita, jiwa-jiwa bertambah, orang-orang bertambah banyak dalam gereja, program kita dan lain-lain. Tapi kita sedang memiliki hati yang sama, kerinduan yang sama, kemajuan kerajaan Allah. Amin. Bukan kerajaan kita, sehingga target kita 1.000 jiwa, 20.000 dan lain-lain. Itu betul. Tetapi saudara, mari kita sadar bahwa itu bukan segala-galanya. Mari kita apa yang menjadi isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Kerajaan Allah harus memerintah, pemerintahan Tuhan harus mengimpasi setiap kehidupan orang benar. Katakan amin. Sehingga apapun yang saudara dan saya lakukan, doa tidak lagi membosankan. Program doa bukan sekedar karena saudara kita punya target supaya 100 orang bisa datang satu kali dibaptis. Bukan itu lagi saudara. Itu akan menjadi bagian ketika kerajaan Allah ditegakkan. Ketika kehidupan kita selaras dengan firman, Tuhan akan mulai bekerja untuk membawa kita mempengaruhi. Katakan amin. Jadi orang-orang dibaptis, orang-orang ambil keputusan memberi diri kepada Tuhan, bukan sekedar memindahkan mereka dari kerajaan nyaman di dalam gereja, bukan. Mereka harus dibentuk. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi seperti air, lokasi tempat di mana batu-batu bata, semen dan lain-lain ada di sana dan tidak berfungsi. Halo saudara. Yang kedua saudara, hal yang kedua, kita membutuhkan orang-orang yang berani. Amin. Orang-orang yang berani. Yes, amin.
berdoa bersama orang-orang yang berdoa dengan berani. Mereka memiliki spirit yang tidak penakut. Mereka berdoa mengeksekusi segala hal yang tidak benar. Kita nyatakan, kita berdoa, minta Tuhan invasi, minta Tuhan intervensi. Katakan amin. Jadi ketika saudara memiliki keberanian untuk berdoa dengan berani, banyak orang yang datang karena saudara akan melihat apa yang terjadi ketika saudara tidak berdoa, tidak lagi menutup-nutup sesuatu. Ketika Roh mengungkapkan, Roh menyingkapkan, kita berdoa, itu deklarasi kita. Kita berdoa sehingga sesuatu terjadi. Pemerintahan Tuhan harus terjadi. Katakan amin. Karena ketika saudara berdoa, saudara akan melihat bagaimana manifestasi Roh Kudus itu akan dinyatakan. Hadiratnya akan menyelaraskan kita semua. Ada rasa hormat, ada rasa takut akan Tuhan, ada rasa hadirat Tuhan begitu kuat, sehingga semua orang akan menundukkan diri hanya tertuju kepada Dia, Allah yang hidup. Katakan amin. Jadi ingat sekali lagi, ketika saudara berdoa, saudara harus memiliki keberanian. Jangan baru berdoa mengucapkan misalnya terjadi terobosan, pemerintahan terjadi terobosan yang tidak benar, disingkapkan oleh Tuhan. Tapi saudara karena takut, saudara terintimidasi. Saudara hanya berdoa yang baik-baik, diberkati, diberkati, diberkati. Padahal dosa harus dibongkar, dosa harus disingkap. Jika Roh Kudus menaruh itu dalam hatimu untuk berdoa, bongkar segala korupsi, bongkar segala hal yang tidak benar. Singkapkan, nyatakan, Roh Kudus akan bekerja. Bukan kita berdoa takut-takut, tidak saudara. Ya, itu bukan kehendak Tuhan. Karena kita berdoa tidak menyenangkan orang. Doa kita panjang-panjang menyukakan orang. Doa sekedar doa untuk diperdengarkan kepada orang. Tapi doa memiliki dinamika roh. Doa yang digerakkan oleh roh. Roh Kudus bergerak. Sehingga doa yang kau ucapkan, itu doa yang benar-benar menerobos. Katakan amin. Terjadi di dalam nama Yesus. Amin saudara. Banyak orang berdoa, mereka akan berdoa dengan gaya doa seperti Farisi. Terima kasih ini dan lain-lain dengan alunan yang bagus, dengar baik. Tidak perlu atur alunan kata-kata, karena doa adalah apa yang kau ungkapkan, apa yang kau ucapkan. Roh Kudus menaruh di hatimu, itu doa. Karena doa artinya kita sedang berbicara dengan Tuhan, bukan baca puisi. Katakan amin. Kita lihat sebentar dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 4. Sorry saudara. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-23. Saudara lihat di situ. Kisah Rasul 4 ayat 23. Alkitab berkata begini. Oh, dalam nama Yesus. Doa jemaat. Perhatikan baik-baik. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada tua-tua, kepala tua-tua kepada mereka. Dalam terjemahan firman Allah hidup dikatakan begini. Segera setelah dibebaskan, Petrus dan Yohanes menemui rasul-rasul yang lain dan menceritakan apa yang telah dikatakan oleh mahkamah agama. Jadi Petrus dan Yohanes menemui rasul-rasul yang lain dan menceritakan apa yang telah dikatakan oleh mahkamah agama. Apa yang dikatakan? Kemudian ayat 24. Kemudian semua pengikut Yesus itu bersehati memanjatkan doa. Katanya, ya Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Dengan perantaran Daud, nenek moyang kami dan hamba-Mu, Engkau berfirman melalui Roh Kudus. Mengapa orang kafir melawan Tuhan dan bangsa-bangsa yang bodoh merancang komplotan yang sia-sia terhadap Allah yang Maha Kuasa? Raja-raja dunia bersatu untuk melawan Dia, Anak Allah yang diurapi. Wow, saudara. Banyak orang tidak sadar hari ini sebenarnya sedang melawan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang sedang terjadi, tapi mereka memaksakan kehendak hati mereka. Ini waktunya saudara, Tuhan akan terus berhadapan dengan orang-orang yang melawan orang percaya, yang melawan kehendak Tuhan yang sedang dikerjakan atas orang-orang percaya dengan cara memakai otoritas mereka. Dan orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang melawan dan menghambat
kegerakan Tuhan. Oh, dengar baik. Karena itu bias bangkit di dalam roh. Bangkit di dalam roh. Bangkit di dalam roh. Saya serukan, bangkitlah di dalam roh. Biasakan dirimu mulai doa. Bangkit di dalam roh dan mulai doa. Perangi semua penghambat, penghalang yang coba-coba membunuh kegerakan, yang coba-coba menghalangi kegerakan, yang coba-coba menghentikan kegerakan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang benar-benar berdiri sebagai duta-duta kerajaan Allah. Amin. Jadi pastikan saudara, ketika kita mendengar ada desas-desus, jangan jadikan itu hanya sebagai poin untuk dibicarakan. Gereja harus berubah, pola pikirnya harus berubah, pola pikir rasuli harus terbangun di dalam hidupmu. Engkau mulai ambil tanggung jawab ini, mulai berdoa, sehingga kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam orang benar, orang percaya, sekumpulan orang percaya, itu tidak akan terhenti hanya oleh karena banyak hal akan disingkapkan. Ya, orang-orang tertentu mulai berbicara, mulai menyetop, sadar atau tidak, mereka sedang melawan Tuhan. Ya, saudara, karena ini kegerakan. Biarkan orang terus berjalan, menetapkan langkah-langkahnya. Kita berdoa, jika ini adalah bagian dari proses di mana Tuhan sedang bekerja, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menunjukkan. Amin, saudara. Ya, saudara akan melihat itu, tapi pastikan engkau tidak berada di tempat yang salah, di kumpulan pencemooh, tapi kumpulan orang benar, orang yang memiliki hati yang sama, kerinduan yang sama. Katakan amin. Itu yang kedua, saudara ya. Jadi orang yang memiliki keberanian. Karena orang-orang yang berdoa penuh dengan keberanian, ia akan mendapat otoritas. Dengan kata lain, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memiliki dinamika roh, kuasa Roh Kudus akan bekerja. Suara yang sama, intensitas roh yang sama, penundukan diri yang sama kepada kemajuan kerajaan Allah. Maka saudara, saya berdoa, saya percaya, saya pastikan roh doa ini akan mulai bekerja, memastikan engkau tidak lagi berdoa seperti baca puisi, engkau tidak lagi berdoa seperti Farisi, agamawi, tapi engkau mulai berdoa dengan intensitas roh. Karena roh bekerja, engkau tahu apa yang kau doakan itu tujuan kerajaan Allah. Tujuan di mana orang-orang mati gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar Tuhan, memposisikan hidup mereka di dalam kebenaran. Katakan amin. Dengar baik, kita membutuhkan kumpulan orang-orang yang berani menerobos. Nanti di episode berikutnya, Mama akan bicara tentang karakter gereja penerobos. Next, nanti kita lihat dulu. Ini dalam pola rasuli, budaya rasuli harus terus terbangun. Jadi doa harus menjadi lifestyle komunitas rasuli. Doa adalah satu senjata yang kuat. Doa memiliki peranan yang amat sangat penting bagi gereja yang berpola rasuli. Katakan amin. Rohnya akan terus bekerja, dan kita akan makin disatukan. Kita akan mulai menyadari apa yang Tuhan taruh di dalam setiap pribadi keluarga rohani. Ini memiliki intensitas roh yang luar biasa. Yang ini memiliki intensitas roh yang luar biasa. Kita mulai disatukan satu di yang lain. Kita mengalami ada kekuatan, ada dinamika yang bergerak. Itu sebabnya jangan berdoa dengan doa yang sekedar biasa, saudara. Ketika kita bicara hal-hal yang vital, iblis tidak pernah suka. Saya dari rumah suara saya sangat bagus. Dari rumah kesaksian suara saya sangat bagus. Ya. Karena saya sudah minum obat, saya sudah minum vitamin, dan saya pastikan istirahat yang cukup karena hari ini bicara. Tapi tiba-tiba di sini hilang semua.
seperti ini, tapi dia tidak boleh menghentikan saya. Saudara bisa dengar suara mantap. Jadi ada seperti naik turun tidak apa-apa. Kita tidak boleh terdistract, kita tidak boleh di stop. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua adalah saudara latih diri kita, biasakan diri kita ya untuk berdoa, dan engkau harus memiliki keberanian. Miliki keberanian. Engkau akan dipertemukan orang-orang yang memiliki keberanian yang sama untuk berdoa. Karena seringkali Farisi mendengar ketika kita berdoa, mereka mulai mendikte doa kita. Mereka menjadi tersinggung. Mereka menjadi, wah doanya begitu ya. Jangan terpengaruh. Amin. Kalau roh yang menaruh dalam hati kita untuk berdoa seperti itu, kenapa? Dosa, hal-hal yang tidak benar harus didoakan supaya terobosan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja, karena ini kepentingan kerajaan, bukan kepentingan kita. Katakan amin. Kalau engkau sadar bahwa engkau adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang strategis, maka pasti engkau akan mengalami kekuatan. Keberanian itu akan membawamu dari hari ke hari. Katakan amin. Kuasa Tuhan akan terus menyelaraskan kita di dalam doa. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari terus hari lepas hari pastikan kehidupan yang terus terbangun secara akurat akan membawamu, akan memimpinmu, dan engkau akan disatukan dari hari ke hari. Katakan amin. Oh haleluya. Ini hal yang sangat vital. Setan tahu ketika saudara bangkit bersatu hati sebagai komunitas yang kuat. Oh, orang-orang yang dibangun akurat, kelompok orang percaya, orang-orang yang memiliki kehidupan DNA yang sama, budaya rasuli, menjadi lifestyle kita itu terus menjadi orang-orang yang berdoa, menjadi orang-orang yang kuat, orang yang memiliki lifestyle doa. Doa menjadi sangat memiliki peranan yang amat penting untuk menerobos segala yang tidak benar. Diterobos, doa akan menerobos melalui doa orang-orang yang sama, hati kerinduan yang sama, keberanian yang sama, isi hati yang sama, kemajuan kerajaan Allah akan ada terobosan. Terjadilah, saya percaya, ketika engkau memiliki lifestyle yang berdoa, gaya hidup yang berdoa. Doa bukan lagi hal yang membosankan. Doa bukan lagi hal yang biasa, sekedar sebuah pemenuhan karena besok melayani, lusa melayani, maka kita berdoa. Tidak. Doa menjadi alat komunikasi. Doa menjadi gaya hidupmu, karena engkau selalu akan bertransaksi dengan Bapa di ruang tahta. Mari saudara, pastikan dari hari ke hari, doa orang benar sangat besar kuasanya. Orang benar yang bagaimana? Pertanyaan saya. Kalau engkau orang benar yang menerima firman, maka pasti ada perubahan. Amin. Ada perubahan. Izinkan firman terus mengimpasi hidup kita. Terjadi perubahan dari hari ke hari. Yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga adalah saudara, bahwa budaya berdoa ini, saudara, ketika budaya berdoa ini terbangun di dalam kehidupan kita, maka saudara, waktu kita menyadari bahwa rencana Tuhan tidak dapat gagal. Jadi saudara, jika ini menjadi budaya rasuli dalam hidup kita, maka saudara berdoa dengan sebuah pengertian. Ini yang ketiga, saudara berdoa dengan sebuah pengertian bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pujian berkata apa? Dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Jadi Dia tidak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan rencana Tuhan? Itu tadi, saudara dan saya bisa clearkan di dalam doa. Apapun kata dunia di luar sana, apapun kata orang-orang, jangan pernah terpengaruh. Tetaplah fokus. Karena jika Allah di pihak engkau, siapakah yang dapat melawan engkau? Biarkan Tuhan membungkam mulut-mulut orang-orang yang mungkin mulai menggemakan hal yang tidak benar. Biarkan Tuhan terus bekerja. Tugas kita adalah mari berdoa. Amin. Kondisi kotakah, kondisi keadaan bangsakah, kondisi apapun yang sedang terjadi pemerintahan kota kita, mari berdoa. Jadikan doa menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita.
Bukan nanti berdoa karena ada tantangan. Bukan nanti datang puasa karena ada masalah. Bukan nanti berdoa karena kota lagi rusuh. Bukan nanti mari kumpul doa dan ada itu. Doa adalah gaya hidup. Kalau doa adalah gaya hidup, setiap hari kita memiliki gaya hidup berdoa. Sehingga apapun tidak akan bisa menyetop kita. Gereja yang unstoppable adalah gereja salah satunya memiliki gaya hidup berdoa dengan kuat. Ketika engkau berdoa, ketika engkau benar-benar makin dibawa di dalam dimensi doa, maka kau dengar hidupmu akan meledak di dalam roh. Kuasa Allah menyertaimu. Kuasa Tuhan akan manifestasikan di dalam kehidupanmu. Saya mau berkata pada engkau, gereja tidak lagi menjadi gereja yang biasa. Para pemimpin akan berdoa. Berdoa bukan sekadar itu sudah menjadi budaya, tapi berdoa dengan keberanian. Keberanian yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibungkam oleh apapun. Karena roh bekerja. Roh bekerja. Katakan amin. Oh, saya percaya. Sehingga kita tidak cuma penikmat-penikmat berkat, tapi kita adalah orang-orang yang membangun. Kerajaan Allah harus terbangun. Terbangun di dalam, terbangun dalam keluargamu, terbangun di dalam komunitasmu. Yang melihat, bukan engkau selalu berkata tidak mampu, tidak sanggup. Padahal melakukan firman itu tidak susah, kata firman. Tapi mengapa menjadi begitu sulit? Karena kita membangun kerajaan diri kita sendiri, menjaga gengsi, menjaga semua atribut dalam diri kita. Terlalu sombong kita, terlalu bangga dengan semua hal. Sehingga saudara, ketika firman mulai bekerja, karena ketika firman mulai bekerja, artinya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Bagian komunikasi yang amat sangat penting adalah doa. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah dasar. Ini hal yang sangat amat vital. Saudara sudah melihat, ketika sudah berdoa Tuhan jawab. Kalau itu tentang hal-hal yang pekerjaan Tuhan, saudara, dengan cepat, saudara, dengan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, saudara. Dengan cepat Tuhan bergerak. Katakan amin, karena bukan untuk memuliakan diri kita, tapi kepentingan kerajaan. Gereja yang sedang dibangun supaya mereka makin kuat, makin strong. Mereka akan melihat bahwa benar-benar Allah bekerja. Allah ada di antara mereka. Evaluasi hidup kita. Bagaimana kehidupan doa? Apakah saudara berdoanya karena meminta sesuatu? Itu Kristen anak-anak. Itu Kristen anak kecil. Bertobat. Jangan berdoa karena hanya meminta sesuatu. Seperti anak kecil minta beli ini, minta beli ini, minta beli itu. Itu tipe gereja anak kecil. Kerohanian yang masih anak-anak. Maka jangan heran. Hanya cuma meminta sesuatu, baru datang berdoa. Berdoa juga karena berdiri melayani besok. Maka itu saudara jangan heran, tidak ada manifestasi. Hadirat Tuhan harus mencengkram kita. Semua kita terlatih di dalam roh. Menyembah bukan paksaan. Kalau saudara ada di dalam kehidupan gereja pola rasuli, engkau tidak akan merasa asing. Karena engkau terpola dengan benar. Sehingga engkau akan menyadari ini yang seperti ini yang Tuhan sedang inginkan. Gereja sudah begitu familiar. Berdoa sementara doa tapi lipat tangan. Sementara berdoa tapi saudara mungkin menguap. Tapi saudara berdoa kita sedang transaksi dengan Bapa. Kita sedang bertransaksi, kita sedang memberikan, merepresentasi apa yang sedang terjadi. Dialami sehingga kita mengungkapkan mengungkapkan itu melalui doa. Kita mulai berkata Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Katakan amin. Jadi yang ketiga saudara, yang ketiga adalah berdoalah dengan pengertian. Berdoalah dengan pengertian. Untuk apa? Bahwa rencana Tuhan tidak gagal. Jadi saudara memiliki pengertian. Tuh, kalau Tuhan sudah bicara tidak ada yang bisa memblok. Kalau Tuhan sudah berbicara tidak ada yang bisa melawan. Kalau Tuhan sudah berbicara, ya Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Untuk sebuah rencananya dia akan bekerja dengan luar biasa. Katakan amin. Hal-hal yang khusus memang terjadi ketika misalnya seperti Abraham tawar-menawar dengan Tuhan.
masalah Lot keponakannya. Tuhan memperhatikan kedekatan Abraham, hati Abraham, kedekatannya Tuhan terhadap Abraham, Abraham terhadap Tuhan, apa yang bangun, sehingga Tuhan pada waktu itu bekerja sama dengan Abraham, tawar menawar, karena Tuhan begitu melihat hati Abraham. Katakan amin. Yang keempat, saudara, waktu kita sudah selesai, tapi Mam berusaha sampai selesai di bagian ini. Yang keempat, saudara, perhatikan, berdoa sedemikian rupa sehingga firman Tuhan tidak terkurung di dalam mulut kita. Sekali lagi dengar, berdoa sehingga firman Tuhan tidak terkurung. Amin. Dalam nama Yesus. Sebentar memperiksa, kayaknya ada tidak. Ada gangguan atau tidak? Memperiksa sebentar. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, tidak. Oke. Minta waktunya sedikit, Mam harus selesaikan tentang doa ini. Oke. Yang keempat, berdoa sedemikian rupa sehingga firman Tuhan tidak terkurung. Amin, saudara. Sekalipun kita melihat serangan-serangan musuh ya menimbulkan berbagai keadaan ketidakselarasan akibat musuh menyerang, berbagai hal terjadi ya saudara, tapi dengar, Allah tetap bekerja, tetap Tuhan pegang kendali. Karena itu kita ambil peran kita. Mari terus berdoa, karena tidak ada yang gagal, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Yang keempat, firman Tuhan tidak boleh terkurung, dan tidak boleh firman Tuhan itu tidak bisa dilepas. Firman Tuhan harus dilepaskan. Firman Tuhan harus dilepas dari mulut kita. Saudara tidak boleh mengurungnya karena takut, karena ini, karena itu. Nanti orang tersinggung, nanti orang mau begini. Oh tidak. Budaya rasuli, kalau dia benar-benar haus akan kebenaran, jemaat orang percaya, maka dia akan tersedia. Dia akan berkata, ya saya siap untuk berubah. Bukan menyimpang, mengabaikan, dan memilih untuk di jalan aman. Tidak. Orang yang rasuli, amin, terus membiarkan dirinya. Firman menjadi poin penting. Firman yang akan disampaikan kepada orang-orang harus tersampaikan. Tidak boleh terhenti dan dibelok-belokkan, dipoles begitu rupa, tidak boleh. Amin. Karena itu kita harus berdoa. Ini gaya hidup budaya rasuli. Berdoa supaya firman Tuhan jangan terkurung. Perhatikan ketika Yehezkiel bernubuat. Tuhan suruh bernubuat Yehezkiel 37, saudara. Di Yehezkiel 37 ayat 4-10. Tulang dengan tulang mulai bertemu. Daging dengan daging mulai bertemu. Ini bukan doa yang biasa-biasa. Hidupmu sangat menentukan bahwa engkau begitu berotoritas. Ketika Nabi Yehezkiel bernubuat, tulang-tulang kering yang ada di lembah mulai disatukan. Mari, saya percaya ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, jadi. Saudara, engkau akan memanifestasikan ini. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Ketika saudara benar-benar berbicara dalam otoritas Tuhan, hidupmu benar, dibangun akurat, maka engkau akan melihat manifestasi daripada hadirat Tuhan akan bekerja di sana. Sehingga seperti apa yang dialami Yehezkiel, kita memerintah, tulang-tulang tersambung, tulang-tulang bertemu, daging-daging bertemu, sehingga yang tadinya tulang-tulang kering yang dilihat oleh penglihatan Yehezkiel berubah menjadi satu tentara yang kuat. Saya berdoa engkau akan mengalami realita hadirat Tuhan yang sama. Jika doa menjadi gaya hidupmu, engkau tidak lagi tapi berdoa apa yang menjadi agenda Tuhan. Berdoa sehingga firman tidak terkurung. Firman mulai mengimpasi kehidupan orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan di Betel itu. Karena di Betel tempat di mana orang-orang akan diselaraskan, tempat di mana orang-orang akan mendengar Allah dengan jelas, tempat di mana orang-orang alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kelima, saudara, berdoa sedemikian rupa sehingga budaya berdoa ini dapat termanifestasi di antara orang percaya. Jadi ketika saudara menjadi orang-orang yang terus membudayakan menjadi
menjadi gaya hidupmu berdoa. Saya percaya dinamika budaya berdoa ini akan termanifestasi bagi orang percaya yang lain. Secara nyata orang akan melihat ada perbedaan. Kenapa berbeda? Karena engkau memiliki gaya hidup penyembah, gaya hidup berdoa. Itu menjadi lifestyle-mu, lifestyle keluargamu. Katakan amin. Ini akan maju pada tingkat di mana menjadi jemaat penerobos. Next, Mama akan bicara tentang jemaat penerobos. Nanti kita habiskan dulu bagian masih bicara tentang pola rasuli. Katakan amin. Sebabnya saudara, mari kita pastikan kita semua dari hari ke hari kita percaya bahwa firman akan terus bekerja. Paulus berkata, berdoalah supaya kami dapat memberitakan firman dengan leluasa. Rasul Paulus berkata, amin, di dalam Korintus di sana. Dan saya juga percaya kita terus berdoa sehingga firman dibuka, firman disingkap. Karena bagaimana kita bisa alami perubahan kalau firman tidak disingkap? Bagaimana kita bisa mengetahui kesalahan kita kalau firman tidak mengekspos, firman tidak dibukakan, dan kita tidak ada perubahan? Tidak berubah karena tidak ada arahan yang jelas. Karena itu firman tidak boleh terkurung. Saudara harus berdoa, katakan amin. Jadi saudara, yang kelima terakhir adalah berdoa sedemikian rupa sehingga gaya hidup budaya berdoa ini menjadi poin penting untuk bisa transfer pada orang lain, untuk bisa dapat diadopsi oleh orang lain, termanifestasi bagi orang lain. Orang akan melihat, katakan amin. Amin saudara. Mari siang hari ini mempercaya Tuhan kiranya tolong kita. Next, nanti Mam lanjut. Masih ada 2 poin penting dalam bagian ini, tapi kita lanjut besok waktu kita sudah selesai. Mari doa bersama. Doa. Saudara, kalaupun saudara di situ doa sambil saudara mengetik deklarasi, ucapkan di situ, ucapkan. Kota karalaba sakaralaba sikaralaba si. Ora papa sikaralaba si. Ora takaralaba sikaralaba si. Kita karalaba sandaralaba sikaralaba sandaralaba so. Ora takaralaba sandaralaba si. Lila katalaba shokoro bokoro si. Ita karalaba sandaralaba si. Firman-Mu terlepas di dalam nama Yesus. Firman kami lepaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa membendung dan mengurung firman. Firman-Mu dilepaskan. Banyak orang mendengar, banyak orang diberkati, banyak orang alami kemajuan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan pemilik kehidupan, alami terobosan, alami pemulihan. Orang besar. Shika papa.
kasih untuk siang hari ini. Berkati seluruh keluarga rohani, bahwa mereka next level. Firman-Mu dipraktekin, hidupi setiap saat, setiap waktu. Setiap kali kami berdoa, kami pastikan kami tidak lagi menjadi orang berdoa biasa-biasa. Memiliki kerinduan yang sama. Ketika kami berkumpul, kami memiliki kerinduan yang sama. Memiliki kehidupan yang terus secara bersama-sama. Kami memandang kerajaan Allah menjadi tujuan kami. Tujuan kami bukan lagi diri kami, kepentingan kami. Berdoa untuk kepentingan kami, tapi kepentingan kerajaan Allah. Dan kami percaya ketika hidup kami terus di-share, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Kami percaya itu Tuhan. Kami yakin itu Tuhan. Kami berdoa firman tidak terkurung. Kami berdoa, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kehendak Tuhan tidak boleh gagal. Karena kami tahu rencana-Mu adalah rencana yang sempurna. Kami berdoa, gaya hidup berdoa ini menjadi kehidupan yang nyata, menjadi lifestyle kami, sehingga itu termanifestasi juga menjadi pola bagi orang lain. Orang lain bisa melihat, karena kehidupan doa ini menjadi amat sangat penting dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bersyukur. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih untuk seluruh keluarga yang sudah tersedia. Kami percaya Tuhan, ke depan kami solid bersama-sama, bergandengan tangan. Kami percaya semua sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Kami berdoa kuasa darah Yesus mengunci seluruh hidup kami, dan tidak ada apapun yang dapat membahayakan hidup kami. Yang bekerja dengan baik dalam seluruh profesi kami, bisnismen, pengusaha, guru, apapun, sebagai pendidik, mereka ada di dunia sekuler. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur siang ini di dalam nama Yesus. Hamba percaya semua kami diberkati siang ini dengan firman-Mu. Terima kasih, kami menang dan terus menang di dalam Engkau. Tidak ada apapun yang bisa menyetop dan menghentikan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh luar biasa Engkau siang ini. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya diberkati. Mari bersama-sama berkata amin. Haleluya. Setan kampret. Saudara sudah selesai tapi suara keluar. Coba. Haleluya. Luar biasa. Tetap teguh ya. Tetap kita satu hati. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Amin. Tuhan tolong kita. Jangan ada penundaan. Segera putuskan. Taati Tuhan. Fokus tetap matamu tertuju kepada Tuhan. Jangan lihat manusia. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan yang luar biasa. Dan engkau akan makin strong, makin kuat. Tuhan berkati kita semua siang ini. Walaupun terbata-bata, walaupun tersendat-sendat, tapi tetap kita menerobos. Katakan amin. Tuhan berkati kita semua, seluruh keluarga rohani. Biar kiranya kita tetap strong, tetap kuat, saling mendoakan. Tolong untuk perisai Imam juga. Imam juga tetap berdoa suara. Semua kita tetap dengan tangan. Tuhan memberkati siang ini. Shalom, selamat siang dan selamat menikmati berkat yang sudah tersedia siang ini. Tuhan berkati kita semua. Terimalah salam dari Imam. Tuhan berkati. Haleluya. Oh, dalam nama Yesus.